Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang routing. Jadi nanti kita akan melakukan simulasi atau praktek melakukan routing menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer versi mobile. Sebelumnya saya perlu jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan routing itu sendiri. Di sini saya sudah berada di web diaryconfig.com. Di sini saya coba baca. Dalam dunia jaringan komputer, sebuah komputer atau host hanya bisa berkomunikasi dengan host lain yang terletak dalam satu jaringan yang sama. Secara default, mereka tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan komputer lain. Artinya, sebuah klien atau sebuah host hanya bisa berkomunikasi dengan host yang lain selama itu masih berada pada ID network yang sama. Seperti pada praktek-praktek sebelumnya yang kita telah lakukan, yaitu menghubungkan beberapa host atau klien dengan ID network yang sama. Nah, secara default mereka tidak bisa berkomunikasi dengan jaringan komputer lain. Artinya, apabila sudah berbeda ID network, maka klien itu tidak dapat berkomunikasi. Kita lanjutkan. Lalu bagaimana jika terdapat paket yang harus dikirimkan atau ditujukan untuk komputer pada jaringan lain? Nah, ini sebuah pertanyaan. Bagaimanakah apabila kita akan mengirimkan paket atau data yang ditujukan kepada jaringan lain? Artinya kita akan mengirim sebuah paket atau data dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Artinya berbeda segmen jaringan atau berbeda ID network. Nah, untuk menangani permasalahan ini, maka digunakanlah yang namanya routing. Jadi routing di sini fungsinya yaitu untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Jadi meskipun berbeda ID network, misal di jaringan A menggunakan ID network 192.168.1.1, kemudian di jaringan segmen 2 itu misalnya menggunakan IP 192.168.2.1. Nah, itu secara ID network itu sudah berbeda. Nah, ini bisa melakukan komunikasi data dengan cara routing. Apa itu routing? Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Jadi perangkat yang digunakan dalam melakukan routing itu bernama router. Router dikenal sebagai perangkat jaringan yang cerdas karena memiliki CPU dan memori. Selain CPU dan memori, router itu juga memiliki yang namanya operating system. Nah, untuk Cisco itu menggunakan operating system Cisco iOS atau Cisco Internet Operating System. Nah, di sini routing dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan dilakukan routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Jadi yang secara manual ini kita perlu melakukan konfigurasi satu persatu. Ini untuk static routing. Kelebihannya adalah lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara kekurangannya adalah apabila terjadi perubahan dalam satu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Jadi ini kekurangannya itu apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator atau network engineer harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru kita tambahkan tadi.
Itu kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada juga yang dinamakan dynamic routing. Apa itu dynamic routing? Dynamic routing adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Jadi ini dapat dikatakan kebalikan dari routing statik. Routing statik itu kita perlu mengatur satu persatu. Nah, untuk dynamic routing itu akan diatur secara atau dikonfigurasi secara otomatis. Kelebihannya yaitu apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Jadi dia bisa melakukan secara otomatis. Nah, di dynamic routing juga punya kekurangan. Kekurangannya itu membutuhkan sumber daya jaringan yang lebih besar seperti CPU dan memori, sehingga performa jaringan dapat menurun. Jadi itu kekurangannya. Selanjutnya kita akan coba melakukan simulasi atau melakukan praktek melakukan routing secara statik atau static routing gunakan aplikasi Cisco Packet Tracer versi mobile atau versi Android. Kita langsung saja ke aplikasi Cisco Packet Tracer Android. Sekarang kita telah berada di aplikasi Cisco Packet Tracer versi mobile. Untuk melakukan routing secara statik, perlu kita untuk menyiapkan tabel routing. Tabel routing ini berfungsi untuk memudahkan kita nantinya dalam melakukan routing. Seperti ini contoh tabel routing. Jadi tabel routing inilah yang akan kita implementasikan ke dalam jaringan. Sekarang kita kembali lagi ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Kita coba menambahkan 2 buah router. Pilih router, kemudian multi-grid 2, kemudian gunakan router yang berkode 2811. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita menambahkan PC sebanyak 2, multi-grid 2, oke. Kemudian pilih PC. Sekarang kita telah berhasil menambahkan 2 buah PC. Silahkan disusun. Sebelumnya saya perlu tekankan, routing itu dilakukan apabila dalam topologi jaringan itu menggunakan 2 buah router. Seperti ini kita menggunakan 2 buah router, maka perlu untuk melakukan routing. Jadi nanti kita akan melakukan routing secara statik. Setelah seperti ini, selanjutnya kita menyambungkan kabel dari PC 0. Silahkan diklik PC 0, kemudian pilih connect, pilih kembali router 0. Nah, kabel di sini kita menggunakan kabel jenis crossover. Kita hubungkan dari fast Ethernet PC 0 yang berada di atas ke fast Ethernet 0/0 di router 0. Jadi ini perlu kita ingat bahwa yang terhubung ke PC dari router 0 itu adalah fast Ethernet 0/0. Jangan ditukar atau terbalik. Kita kembali, kemudian kita sambungkan lagi dari router 1 ke PC 1. Pilih PC 1, kemudian connect, arahkan lagi ke router 1. Pilih fast Ethernet 0 di PC 1. Oh maaf, ini kita belum memilih kabel. Pilih kabel terlebih dahulu, cos kabel crossover, kemudian fast Ethernet 0 ke fast Ethernet 0/0 yang ada di router 1. Seperti ini. Ini perlu kita ingat juga bahwa dari router 1 itu kita menggunakan fast Ethernet 0/0 ya, ke PC. Kita kembali lagi, kemudian sambungkan kabel lagi dari router 0 ke router 1. Akan pilih router, kemudian pilih connect, kita pilih kembali router 1, kita pilih cos kabel,
gunakan kabel crossover fast Ethernet 0/1 dari router 0, kita hubungkan ke router 1 ke fast Ethernet 0/1, kemudian kembali. Nah, seperti ini topologinya. Selanjutnya kita akan memberi IP pada PC 0. Akan diklik PC 0, kemudian pilih desktop, IP configuration. Nah, untuk memudahkan kita, perlu kita melihat tabel routing. Saya coba melihat tabel routing. PC 0 itu menggunakan IP 192.168.1.1. Nanti gateway net masknya secara default adalah 255.255.255.0. Kemudian gateway-nya 192.168.1.10. Itu yang akan kita terapkan ke jaringan. IP address tadi berdasarkan tabel routing adalah 192.168.1.1. Net masknya default 255.255.255.0. Kemudian kembali dulu kita ke default gateway. Nah, default gateway berdasarkan tabel adalah 192.168.1.10. Kembali pada kita pilih apply change. Nah, IP sudah berhasil diterapkan. Kita kembali lagi, kemudian pilih PC 1. Sebelumnya kita coba lihat dulu tabel routingnya. PC 1 menggunakan IP 192.168.2.1. Net masknya menggunakan subnet mask default dari kelas C. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.2.10. Kita coba terapkan di PC 1. PC 1, kemudian pilih desktop. Selanjutnya pilih IP versi 4 configuration. Kita isi IP yang berdasarkan dengan tabel routing tadi 192.168.2.1. Coba kembali, kemudian subnet mask kita isi dengan 255.255.255.0. Back, kemudian isi lagi default gateway 192.168.2.10. Ini berdasarkan tabel routing. Kemudian apply change. Nah, sekarang PC 0 dan PC 1 kita telah beri IP. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router 0 dan router 1. Di sini apabila kita lihat kabel yang tersambung dari router ke PC maupun dari router 0 ke router 1 itu masih merah, itu artinya belum terhubung. Sekarang kita lakukan konfigurasi di router 0. Silakan dipilih routernya, router 0. Kemudian kita pilih CLI karena di sini kita akan melakukan konfigurasi menggunakan command line interface. Jadi command line interface itu adalah instruksi atau perintah yang diketikkan, artinya tidak berdasarkan grafis atau grafis user interface. Jadi kita tidak bisa memilih tombol, kita hanya mengetikkan perintah untuk menjalankan sebuah instruksi. Kita pilih CLI, kemudian pilih keyboard di pojok kiri seperti ini. Kita pilih keyboard. Nah, di sini ada keterangan continue with configuration dialog. Kita
ketikkan no, kemudian enter, press return to get started, kita enter sekali lagi. Sekarang kita masukkan perintah enable atau en. En ini adalah perintah atau instruksi untuk masuk ke mode privilege. Setelah kita masukkan perintah en atau enable, kita pilih enter. Nah, nanti tampilannya seperti ini, router, kemudian ada simbol pagar seperti ini. Ini kita sudah berhasil masuk ke mode privilege. Selanjutnya kita mengetikkan perintah configuration terminal atau conft, conft. Di perintah ini dilakukan supaya kita bisa masuk ke global konfigurasi. Nah, setelah mengetikkan conft atau konfigurasi terminal, kita tekan enter. Nah, akan tampil kita telah berhasil masuk di halaman global configuration dari router. Selanjutnya kita masukkan interface yang akan kita konfigurasi. Kita bisa mengetikkan int atau ini singkatan dari interface, spasi 0, maaf salah, kita hapus dulu nolnya, fa 0/0. Jadi kita akan melakukan konfigurasi di fast Ethernet 0/0 atau yang terhubung dari router 0 ke PC, kemudian enter. Sekarang kita sudah masuk di configuration-nya. Kemudian kita ketikkan lagi perintah no shutdown atau no sh, disingkat saja no sh. Perintah ini untuk menghidupkan interface. Jadi kita menghidupkan interface dari router 0 ke PC 0, no sh, kemudian enter sekali lagi. Sudah berhasil. Sekarang kita masukkan IP add atau IP address add. Di sini kita mengetikkan IP add. Nah, selanjutnya kita memasukkan IP spasi, kemudian masukkan IP atau default gateway dari PC 0. Default gateway-nya adalah 192.168.1.10. Ini bisa kita lihat di tabel routingnya. Silahkan saya coba buka kembali. Kita lihat fast Ethernet 0/0 itu adalah 192.168.1.10. netmasknya default menggunakan netmask default kelas C. Jadi itu yang kita ketikkan. Kita kembali lagi, IP add 192.168.1.10 spasi, masukkan kembali default gateway-nya. Maaf, bukan default gateway tapi subnet mask maksudnya. 255.255.255.0. Kemudian tekan enter. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita exit dulu atau keluar dari mode line konsolnya. Bisa mengetikkan perintah ex, ini artinya exit atau keluar dari mode line konsol. Kemudian selanjutnya tekan tombol enter. Sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba menambahkan IP dari router 0 ke router 1 atau menghubungkan router 0 ke router 1. Sekarang kita masukkan lagi instruksi atau perintah
in FA 0/1. Kenapa FA 0/1? Karena fast Ethernet yang terhubung dari router 0 ke router 1 itu menggunakan fast Ethernet 0/1. Kemudian enter. Berhasil. Selanjutnya kita hidupkan dulu dengan mengetikkan perintah no shutdown atau no sh, kemudian enter sekali lagi. Sudah berhasil. Akan kita masukkan IP dengan cara mengetikkan perintah IP add 192.168.100.1. kita menggunakan IP 192.168.100.1. ini yang terhubung ke router 0 ke router 1. kemudian spasi lagi, masukkan lagi subnet masknya 255.255.255.0. ini bisa kita lihat di tabel routingnya. Ini kita coba cek lagi, FA 0/1 di router 0 itu menggunakan IP 192.168.100.1. kemudian masknya 255.255.255.0. ini sudah betul, kita enter. Sudah berhasil. Sekarang kita exit lagi untuk keluar dari mode lainnya. Ketikkan perintah EX kemudian enter. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita coba lihat dulu. Nah, sekarang sudah ada perubahan. Kita bisa lihat kabel dari router 0 ke PC 0 itu sudah berwarna hijau. Itu berarti sudah kabelnya sudah terhubung. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi lagi di router 1. Silahkan diklik router 1, kemudian pilih lagi CLI, kemudian masih sama caranya dengan yang pertama tadi. Kita pilih keyboard terlebih dahulu di pojok kiri paling bawah, keyboard. Kita ketikkan perintah no, enter lagi satu kali. Nah, sudah berhasil. Sekarang kita masukkan instruksi enable atau en, kemudian enter. Berhasil. Sudah berhasil masuk di global, masuk ke mode privilege-nya. Akan kita masukkan lagi perintah conf spasi t atau configuration terminal. Perintah untuk masuk ke global konfigurasinya. Setelah itu tekan enter. Berhasil. Sekarang kita masuk ke interface INT FA 0/0 atau yang terhubung ke PC 1, dari router 1 ke PC 1. Kemudian tekan enter. Berhasil. Selanjutnya kita hidupkan dulu no sh atau no shutdown untuk menghidupkan interface secara administratif. Kemudian tekan tombol enter lagi satu kali. Nah, sekarang kita masukkan IP dengan menggunakan instruksi IP add spasi. Silahkan kita lihat tabel routingnya. Kita lihat pada router 1 port atau Ethernet FA 0/0. Di situ kita bisa lihat IP-nya adalah 192.168.2.10.
subnet masknya 255.255.255.0. Nah, itu kita coba masukkan IP add 192.168.2.10 spasi, masukkan lagi subnet masknya 255.255.255.0 dan enter. Sudah berhasil. Sekarang kita coba exit atau keluar dari mode line konsolnya. Bisa ketikkan perintah EX kemudian enter. Sekarang kita menambahkan IP ke router 1 ke router 0. Ketikkan perintah int interface FA 0/1. Kenapa kita menggunakan interface 0/1? Karena di router 1 yang menghubungkan router 1 ke router 0 itu adalah menggunakan fast ethernet 0/1. int FA 0/1 enter. Sudah berhasil. Silahkan kita on kan dulu no sh atau no shutdown, kemudian enter sekali lagi. Berhasil. Silahkan masukkan IP add spasi, maaf kita hapus, 192.168. kita gunakan segmen atau ID network yang sama dengan yang terhubung ke router 0. Tadi adalah 100.1. Nah, sekarang kita gunakan 100.2. Kemudian spasi, masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Nah, ini kita bisa lihat di tabel routingnya. Silahkan kita lihat pada router 1 FA 0/1 IP address 192.168.100.2. subnet masknya 255.255.255.0. Jadi 100.2. Nah, di sini kita sudah betul ya. Jadi sebenarnya fungsi dari tabel routing itu untuk memudahkan kita dalam mengerjakan routing. Setelah itu dari sini kita tekan tombol enter. Nah, sudah berhasil. Kita exit lagi, EX kemudian enter. Sekarang kita coba cek kembali. Nah, sampai di sini kita telah berhasil melakukan konfigurasi di router dan di PC. Tapi di sini PC 0 ke PC 1 itu belum bisa terhubung. Kita bisa cek pilih kemudian skenario. Kita coba simple PDU dari PC 0 ke PC 1. Nah, ini masih violet. Coba kita ulangi lagi simple PDU. Nah, ini masih violet. Jadi belum terhubung karena kita belum melakukan yang namanya routing. Nah, sekarang kita coba lakukan routing. Kita mulai dari router 0, silahkan dipilih router 0, kemudian pilih CLI kembali. Nah, kemudian pilih keyboard di pojok kiri bawah, tekan enter. Sekarang kita coba melakukan routing secara statik. Silakan mengetikkan perintah IP spasi route. Kita tentukan rutenya IP spasi route, kemudian spasi network destination-nya atau IP yang akan dituju. IP yang dituju ada di yaitu yang ke PC 2.
atau maaf salah, PC 1 192.168.2.0. Jadi ini segmennya yang ke PC 1, spasi subnet masknya 255.255.0. Selanjutnya masukkan interface next hop-nya yang berada di router 1, yaitu 192.168, yang berada di router 1 yaitu 100.2. Jadi bisa diketikkan IP spasi route 192.168.2.0, kemudian netmasknya 255.255.255.0, kemudian spasi lagi, masukkan interface next hop-nya yang ke router 1 yaitu 192.168.100.2, kemudian tekan tombol enter. Nah, sudah berhasil. Kita kembali lagi, kita coba lakukan lagi di router 1. Silahkan pilih router 1, kemudian pilih CLI, pilih keyboard, coba enter. Perintahnya IP spasi route spasi 192.168. Ini kita menggunakan IP yang berada di PC 0 168.1.0. Itu segmennya adalah 192.168.1.0 yang di PC 0, spasi 192, maaf salah, subnet masknya yaitu 255.255.255.0, spasi next hop-nya masukkan IP dari router 0 192.168.100.1, kemudian enter. Nah, sudah berhasil. Kita coba kembali. Sekarang kita uji kembali apakah sudah terhubung dari PC 0 ke PC 1. Kita pilih more skenario, pilih PC 0, kemudian simple PDU ke PC 1. Masih violet, kita ulangi lagi, PC 0, simple PDU, kemudian PC 1. Masih violet. Nah, itu sudah successful ya. Kita coba ulang lagi sekali lagi, simple PDU, kemudian PC 1. Nah, sekarang sudah successful, berarti kita telah berhasil melakukan routing secara statik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang routing dynamic. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.